Selamat siang Bang Dedi. Ya, selamat siang, Bang Nelson. Maaf, tadi kayaknya nggak dikasih izin sama panitia. Ya, baik, Bang Dedi. Terima kasih atas kehadirannya sebagai narasumber pada hari ini. Bang Dedi ini merupakan lulusan EN 95 ya, Bang Dedi? Siap, enggak, Bang. Ya, Bang Dedi ini merupakan tamatan Teknik Energi tahun 95 dan sudah berkiprah di berbagai macam industri. Terakhir sekarang di bidang cyber security. Bang Dedi, boleh nggak diceritakan setelah lulus atau pada saat masih di kampus sudah bercita-cita menjadi seorang, kalau kasarnya boleh dibilang hacker kali ya Bang ya? Boleh nggak Bang dijelaskan sedikit Bang? Oke, makasih Bang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Nah, saya mau nyapa dulu Bang ya ke Pak Direktur, mungkin masih hadir. Salam kenal Bapak Direktur, juga Ibu dan Bapak Wakil Direktur, Bapak Ibu Ketua Jurusan yang mungkin hadir, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan alumni dan adik-adik yang kami kasih. Terima kasih. Saya angkatan 98 Bang, jurusan energi. Mungkin nggak banyak yang hadir di sini yang 98 yang saat itu boleh dibilang angkatan atau alumni reformasi Bang ya, angkatan 98. Itu saat kami turun ke lapangan Bang. Jadi waktu di Jakarta lagi ribut-ribut, kita di depan Dr. Mansur itu dihadang sama Kostrad Bang. Dan setelah tamat itu memang di Medan saat itu kondisinya belum begitu kondusif. Lalu kita coba beberapa peluang di Medan dan tidak ada yang menarik begitu pada saat itu, sehingga kita beberapa orang sepakat untuk ke Jakarta. Nah, saya bekerja pertama di perusahaan keluarga di daerah Serang, Banten. Bersama dalam waktu itu ada Bang Beckman ya, Beckman Haral kalau nggak salah, mesin 91, ada David Torigen juga, Elektro 95. Lalu setelah itu baru saya join ke Omron. Nah di Omron itu saya baru benar-benar paham tuh Bang tentang manufaktur, perusahaan Jepang seperti apa, bicara tentang Kaizen, tentang lean industry, segala macam. Di situ saya banyak belajar tentang ilmu manufaktur, lalu setelah itu baru pindah lagi ke Hino. Mungkin udah senang sama perusahaan Jepang, jadi nggak jauh-jauh Bang, perusahaan Jepang terus. Sampai akhirnya saya sudah dapat ilmunya, saya coba ke perusahaan multinasional seperti ya Bang, saya gabung ke Bakri. Di Bakri itu akhirnya saya juga banyak belajar mulai ke birokrasi seperti itu, dan setelah saya dapat semua ilmunya kok kayaknya saya masih kurang gitu. Jadi kalau beda dengan Bang Jaya tadi, kalau Bang Jaya tuh kayaknya orangnya awet gitu Bang, itu perusahaan. Kalau saya memang tipikal yang nggak mau diam di satu tempat gitu Bang. Tapi bukan berarti nggak loyal, karena setiap saya pindah itu pasti ada peningkatan seperti itu, either dari sisi jabatan ataupun salary-nya seperti itu. Lalu kenapa saya ada di sekarang cyber security? Mungkin agak lompat ya, karena energi dulu saya belajar lab-nya, belajar tegangan tinggi, ubah-ubah boiler, terus belajar PLC. Sekarang saya anak buahnya hacker semua. Loh kok bisa gitu? Iya, jadi saya mau menyampaikan satu sisi ya. Ini boleh setuju, boleh tidak gitu. Kadang-kadang kita dalam hidup ini kan nggak harus berada di posisi yang nyaman terus atau di zona comfort zone kita. Boleh loh sekali-sekali kita keluar dari zona nyaman kita, karena peluang di luar sana tadi udah Bang Jas sampaikan tuh sangat bergerak cepat gitu. Jadi kalau kita nggak adaptif dengan situasi ya kita akan tertinggal gitu. Sebenarnya antara manufaktur dengan cyber security masih inline Bang Yanson, karena nanti saya akan jelaskan bahwa sekarang banyak sekali manufaktur, pabrik atau perusahaan itu yang akan mensinkronkan line produksi mereka dengan dunia IT, dan salah satunya tentang cyber security. Jadi begitu Pak. Oke Bang Dedi. Jadi banyak sekali perusahaan yang sudah dimasukin oleh Bang Dedi ini. Dan terakhir pada saat ini menjadi manajer di perusahaan yang bergerak di bidang cyber security. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemaparan dari Bang Dedi tentang cyber security lebih dalam dan lebih luas. Silakan Bang Dedi. Iya, Bang. Saya izin share. Apakah sudah terlihat? Bang?
Lanjut Bang Deddy. Sudah terlihat Bang ya? Udah. Oke, baik. Saya langsung saja. Judul saya pada siang hari ini, Kickstart Your Journey and Career in Digital Era. Kenapa saya bilang Kickstart? Karena saya tahu di Poltek sampai saat ini sepertinya belum ada ya jurusan atau program studi tentang cyber security. Tadi Pak Dir sudah menyampaikan ada 4 jurusan di bawah komputer yang dulunya sebelumnya elektro. Saya mau sampaikan juga bahwa di Indonesia saat ini baru memang hanya 5 kampus yang punya katakanlah program studi. Tapi dari 5 kampus itu hanya 4 yang dia sifatnya adalah opsional, artinya boleh diambil atau tidak, gitu. Sehingga boleh dibilang masih abu-abu ya. Hanya 1 kampus yang di Indonesia yang berani langsung state bahwa mereka concern terhadap cyber security, yaitu kampus BINUS atau BINUS Nusantara ya, yang di Jakarta. Itu. Baik. Nanti sebelum sampai ke tentang cyber security, tentu saya akan coba sampaikan dulu terkait industri revolution. Kenapa sih kok bisa tiba-tiba sekarang cyber security menjadi satu yang lagi in gitu ya, lagi viral. Lalu nanti juga saya akan jelaskan secara spesifik tentang industri 4.0. Ada 9 pilar nanti akan kita diskusikan bersama. Tadi Bang Jaya juga sudah menyampaikan. Baru nanti kita akan bahas tentang apa itu cyber security, lalu hubungannya dengan industri, bagaimana karir di sana, dan nanti kita akan tutup dengan summary dan suggestion. Sekali lagi, walaupun judulnya alumni mengajar, sama dengan Bang Jaya, saya waktu pertama kali dihubungi oleh Bang Yanson, kayaknya nggak pas ya kalau saya bilang mengajar gitu, karena dengan 45 menit nggak mungkin saya ngajar hacking di sini, Bang. Jadi saya lebih cenderung nanti kita sharing saja, karena ini mungkin di Poltek Medan ada hal yang baru, walaupun bukan hal yang baru ya di dunia, di belahan dunia yang sebelah sana. Jadi saya awali dengan era industri 1.0 itu sekitar tahun 1900 itu dimulai dengan adanya mekanisasi ya, lalu ada mesin uap, sehingga banyak proses industri yang mulai sedikit lebih baik dibanding sebelumnya. Lalu tahun 1800 sampai 1900 masuk ke industri 2.0, di sini udah mulai kenal yang namanya conveyor atau sistem berjalan, sehingga yang namanya mass production dan penggunaan electrical engineering itu semakin dibutuhkan. Sebenarnya kalau cerita cyber security, tahun 1900 itu sudah mulai muncul ide tentang cyber security. Hanya memang koneksi internet pada saat itu masih sangat sedikit. Barulah ketika masuk ke era industri 3.0, yang sering dilambangkan dengan semiconductor begitu ya, ketemu chip dan segala macam, sehingga mulailah muncul otomasi dan kemudian yang berhubungan dengan komputer dan elektronik. Sebelumnya kalau industri 2.0 lebih banyak orang atau sering disebut dengan padat karya begitu ya. Di industri 3.0 itu sering disebut dengan padat modal atau lebih mengutamakan mesin. Sekarang kita ada di industri 4.0, di mana telah terjadi lompatan teknologi yang luar biasa, dari yang tadinya hanya sekedar industri otomasi, sekarang bisa menjadi remote atau boleh dibilang bisa dikerjakan tidak di tempat. Jadi untuk misalnya Bang Yanson punya pabrik posisi di Jakarta, tapi pabriknya di Serang misalnya atau di Ambon mungkin, Bang bisa mengoperasikan mesin-mesin dengan gampang melalui sistem yang jaringan yang IoT tadi sudah disampaikan oleh Bang Jaya juga. Yang terakhir nanti kita akan masuk ke yang namanya industri 4.0. Ini apalagi, ini lebih canggih lagi Bang. Jadi teman-teman kita nanti bukan lagi teman kerja, tapi jangan kaget. Nanti di sebelah kita ada robot-robot yang membantu kita, bahkan sudah banyak ya. Terakhir kemarin saya ke sana itu, minimarket di sana udah nggak ada lagi orang, tapi udah robot yang semua melayanin gitu. Jadi memang ke depannya akan seperti itu. Lalu secara spesifik, saya masuk ke yang industri 4.0 tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Jaya. Cerita tentang industri 4.0 ada 9 pilar. Yang pertama tentang IoT. Saya tidak akan jelaskan lagi karena tadi Bang Jaya sudah banyak menjelaskan ya. Lalu ada tentang big data, kemudian augmented reality, kemudian AI, additive manufacturing, tentang simulation, system integration, cloud computing, dan yang terakhir tentunya cyber security. Baik, apa itu cyber security? Simpelnya
boleh saya dari banyak referensi saya coba rangkum seperti ini. Jadi cyber security adalah segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi data dan informasi, baik itu punya seseorang atau organisasi atau bahkan state atau negara. Dari apa? Dari kejahatan cyber melalui internet. Saya poin highlight ada 3 poin. Pertama tentang ada data dan informasi. Kemudian ada kejahatan cyber atau cybercrime. Lalu ada internet. Kenapa? Karena ya memang kejahatan cyber itu adanya di internet. Karena kalau kejahatannya ada di sehari-hari, ya itu tidak tergolong dalam cybercrime tentunya. Nah, kenapa internet? Dari tadi saya sampaikan tahun 1800 itu sebenarnya sudah ada tentang wacana tentang cyber security, tapi mulai tahun 1900-an di Rusia waktu itu ya. Rusia pertama sekali yang menemukan bagaimana cyber security juga bisa menjadi masa depan yang baru begitu. Kalau kita lihat ini datanya dari JITAWOT ya. Ada data dari 2 Januari 2012 sampai 2022 itu pengguna internet kita sedunia, ini dunia ya, itu sudah di angka hampir 4, ini dalam triliun ya, gitu. Kenaikan sangat luar biasa. Lalu kalau misalnya kita lihat berdasarkan negaranya, yang paling banyak tentu Cina. Wajar, karena mereka jumlah penduduknya paling banyak sedunia. Lalu ada India, ada Amerika, Brasil, dan tentunya Indonesia. Ini data berdasarkan akses dari medsos ya. Seperti itu. Lalu di Indonesia sendiri seperti apa? Kalau kita lihat pengguna di Indonesia juga sama. Ini signifikan sekali ya kenaikannya dari tahun 98 sampai sekarang tahun 2000. Ini ada data sampai 2020 ya. Ya, 2020 dari APWJI. Itu sudah di angka hampir 200 juta pengguna yang aktif ya. Bukan hanya medsos ya, tapi selain medsos kan juga ada yang pengguna internet lain seperti itu ya. Lalu pada saat yang bersamaan, ketika satu sisi kita merasa sangat terbantu dengan adanya teknologi digital dan internet, tapi pada saat yang bersamaan juga kita mengalami atau menghadapi yang namanya cybercrime. Gitu. Jadi teknologi itu di mana-mana pasti seperti pedang bermata dua ya. Satu sisi membantu, tapi sisi lain itu bisa menjadi bahaya buat kita. Gitu. Kalau kita lihat datanya BSSN tahun 2021, itu kenaikannya sangat luar biasa ya. Untuk kalau teman-teman BSSN bilang itu traffic anomali atau cyber attack atau serangan ke Indonesia ini. 1,6 miliar serangan selama setahun. Wajar, kenapa? Karena 2 tahun belakangan ketika pandemi, semua serba daring, serba online. Lalu pada saat yang bersama juga, semua orang akses internet, akses mungkin seperti kita sekarang pakai Zoom. Maka pada saat itu juga, secara tidak sadar, kita juga sedang membuka diri di internet. Nah, kalau berdasarkan sebaran sektornya dari teman-teman BSSN coba membuat pembagian, yang paling banyak itu memang banyak menyerang di pemerintah daerah misalnya. Lalu ada juga di pemerintah pusat, sebagian ada yang di industri vital, IVN, ekonomi digital, dan totalnya ini hampir 332 ini juta ya, ini juta aduan. Karena memang tidak semua serangan itu dilaporkan gitu. Jadi ini berdasarkan laporan yang diterima oleh BSSN. Kalau berdasarkan jenis serangannya, BSSN membuat seperti ini. Yang paling banyak itu namanya SQL injection. Apa itu SQL injection? Gampangnya begini aja. Jadi ada celah yang bisa dimasukin oleh oknum gitu ya, untuk bisa masuk ke dalam. Lalu ada ransomware. Kalau ini pasti kalau cerita tentang ransomware, ini berhubungan dengan virus tentunya atau virus. Kemudian ada XSS atau scripting, konten negatif, dan yang mungkin nanti yang akan saya coba angkat itu terkait phishing dan web defacement. Apa itu phishing? Kalau phishing itu sederhananya sama seperti orang memancing ya. Jadi memang kata phishing itu berasal dari kata fish atau memancing. Jadi kalau yang paling gampang, mungkin Bapak Ibu mungkin adik-adik juga pasti masih ingat beberapa tahun yang lalu kita selalu sering dapat di SMS Papa minta pulsa begitu, Mama minta pulsa. Nah itu adalah jenis phishing yang tradisional ya, paling standar gitu. Lalu bertransformasi, phishingnya menjadi misalnya selamat Bang Yanson dapat
hadiah dari Shopee misalnya, atau Bang Erwin dapat hadiah dari PT Telkomsel misalnya, dari Bang Jaya ya. Nah ternyata di situ ada linknya seperti itu. Bagi kita yang mungkin nggak paham, kita klik linknya, oh salam. Nah sekarang lebih marak lagi, bukan hanya ke SMS ya, bukan hanya ke handphone, tapi ke email. Nah email ini sangat beragam. Biasanya menyasar ke beberapa teman-teman di bagian keuangan ya, bagian accounting ya, terkait invoice misalnya, atau pajak. Kita kan kalau terima invoice pasti senang ya, wah ini apa namanya, ada invoice nih, berarti duit masuk nih. Tanpa kita melihat emailnya dari mana, filenya apa yang diminta, begitu kita langsung klik saja, langsung isi data segala macam, nggak taunya itu adalah pancingan atau phishing yang ujung-ujungnya akan membuka diri kita, lalu membuka sistem yang ada di PC kita atau laptop kita, dan lebih dalam lagi akan membuka sistem yang ada, sistem komputer yang ada di perusahaan kita. Sehingga data yang tadinya harusnya confidential, itu bisa diambil atau diacak-acak oleh si pelaku. Lalu juga phishing yang melalui situs. Jadi kita nggak sadar, sebenarnya kita sedang membuka misalnya www.telkomsel.co.id misalnya gitu ya. Tapi nggak taunya, karena kita mungkin tidak teliti, sebenarnya tulisannya bukan Telkomsel. Tapi tulisannya misalnya Telkomsel misalnya. Atau Telkomsel L-nya double. Itu kan banyak seperti itu ya. Jadi kita nggak sadar, karena mungkin logonya atau webnya sangat mirip dengan yang aslinya. Ternyata itu adalah domain palsu. Jadi bukan hanya alamat palsu aja. Domain juga banyak palsu Bang sekarang. Lalu yang berikutnya ada phishing terkait keyloggers. Keyloggers apa? Jadi biasanya para pelaku ini dia surfing ya di internet gitu. Dia akan lihat ada banyak kita yang mungkin main medsos, tapi tidak menutup dengan benar. Misalnya kita mau sign out nih, selesai buka Facebook misalnya, atau selesai main Twitter, kita nggak benar-benar sign out dengan sempurna gitu ya. Seolah-olah mungkin kita merasa udah sign out, padahal ternyata belum. Nah itu sangat gampang bagi para pelaku untuk bisa masuk melalui situ, karena masih open ya, masih terbuka. Sedangkan yang terkunci aja bisa, ya bayangkan analoginya seperti rumah begitu. Kalau rumah kita terkunci aja, maling masih bisa masuk ya. Apalagi misalnya nggak dikunci, apalagi pintunya terbuka. Dan yang terakhir, ini yang mungkin sekarang sering marak terjadi, yaitu terkait phishing melalui rekening online gitu ya. Either itu apakah yang memang yang bank yang sudah terakreditasi, atau yang pinjol-pinjol ya, itu banyak sekali sekarang ya. Mungkin kita pernah mengalami juga, atau pernah teman-teman atau saudara kita mengalami bagaimana misalnya ketika ada satu orang yang melakukan transaksi atau pinjol begitu, ikut mengambil pinjol, itu semua kontak number yang ada di HP-nya semua bisa diacak-acak. Ya. Itu mengenai phishing. Lalu satu lagi yang saya mau angkat terkait web defacement attack ya. Ini menarik ya. Kenapa? Kalau kita lihat data dari BSSN itu yang paling banyak kena kasusnya itu di akademik ya. Mudah-mudahan Poltek Medan nggak kena ya. Yang terakhir kemarin itu UGM kan. UGM itu berkali-kali dijebol. Defacement itu maksudnya begini. Jadi tampilan website awalnya itu dirubah begitu, diacak-acak sesuai dengan keinginan si pelakunya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu bisa macam-macam. Bisa jadi misalnya ada motif ekonomi gitu. Tapi ada juga yang karena memang pride ya. Dia bangga bisa ngacak-ngacak website kampus tertentu misalnya. Atau juga ada karena ego. Karena ego jadi kayak mungkin ada berbadi gitu. Dulu mungkin mau tes UGM nggak masuk gitu. Sekarang dia punya ilmu hacker, aku ganggu ah. Nah, tapi yang paling menarik misalnya kalau kampus tidak berbenah, maka jangan heran tiba-tiba yang IP-nya mungkin IP-nya 1,3 tiba-tiba jadi 1,1 misalnya. Atau nilai tertentu yang bisa di-upgrade. Ya, itu akan bisa terjadi karena kalau kampus tidak benar-benar serius untuk mengamankan sistem komputer atau katakanlah firewall di dalam, maka siapa saja bisa masuk ke dalam. Seperti itu. Baik, data terakhir yang mau saya sampaikan adalah terkait bagaimana posisi Indonesia pada saat ini. Jadi ada data dari BSSN juga, 10 sumber anomali, artinya dari negara ini banyak sekali serangan gitu ya. Ternyata Indonesia nomor 1.
Artinya banyak hacker Indonesia memang iseng juga ya untuk mengganggu negara lain gitu. Tapi jangan salah, Indonesia juga nomor satu adalah atau tujuan dari para hacker dunia untuk menyerang. Jadi hampir 1 miliar serangan di tahun 2001 itu menyerang Indonesia. Gitu. Walaupun mungkin bisa jadi bukan dari negara luar, dia bisa pakai VPN misalnya. Dia posisinya sebenarnya di Indonesia bisa, tapi dia pakai VPN atau dia berada di Amerika mungkin atau berada di Cina mungkin, lalu dia menyerang ke direct Indonesia bisa seperti itu. Sehingga nggak salah kalau Pak Jokowi bilang kemarin kita betul-betul ini sudah menjadi jadi bahaya yang perlu diperhatikan gitu karena ujung-ujungnya memang yang diserang itu either itu mengenai kesatuan negara ya, dengan pertama kali mencuri data tentunya. Jadi Pak Jokowi bilang data itu sekarang udah jadi kekayaan baru ya, bukan hanya minyak aja ya, tapi ada yang namanya data yang bisa menjadi kekayaan yang baru gitu bagi kita saat ini. Lalu pertanyaannya bagaimana sih untuk mencegah kan gitu ya? Kita pengen tahu bahwa kondisi kita nggak aman sekarang. Di teman-teman komunitas kita sering sebut ada segitiga cyber security ya. Yang pertama itu namanya teknologi. Bagaimana kita diminta untuk menggunakan internet security software. Bagi yang belum menginstall katakanlah misalnya Kaspersky atau mungkin Norton, ya sangat saya sarankan untuk pakai itu. Mungkin mahal, iya Bang, iya memang mahal sih. Kalau yang ori mahal ya. Paling tidak kita bisa gunakan yang kedua. Yang kedua itu apa? Itu kita menggunakan software yang update. Teman-teman jangan sekali-sekali pakai software yang nggak update ya. Ya, alih-alih kita mau cari untung, yang ada buntung gitu. Karena itu akan gampang sekali untuk menjadi penetrasi untuk hack ya. Lalu yang terkait ini mungkin bagi teman-teman yang ada di perusahaan perkuat network atau di rumah ya. Kalau di rumah kita mau pakai VPN lebih bagus lagi gitu ya. Tapi bagi di perusahaan biasanya mereka akan arahnya ke CM atau ke SOC. Itu segitiga yang pertama. Yang kedua terkait proses. Proses itu apa? Ya. Ini mungkin sudah banyak sekali ya informasi tentang bagaimana cara menggunakan password yang kuat ya. Jadi jangan sekali-kali pakai password misalnya tanggal lahir atau nama mantan gitu ya. Gunakanlah password yang memang kombinasi dari angka, huruf, bisa juga abjad atau tanda baca yang memang hampir-hampir tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita pribadi. Karena gampang sekali para pelaku itu ketika kita misal terkoneksi ke media sosial, maka tanpa kita sadar kadang-kadang kita meletakkan atau memberikan informasi yang itu berhubungan dengan password kita. Seringkali seperti itu. Lalu terkait pengaturan medsos. Jadi bagi kita yang aktif berselancar di medsos, jangan lupa setiap medsos itu selalu diberikan kebebasan bagi kita untuk melakukan setting. Settingnya apa? Misalnya setting mengenai terkait security-nya. Lalu jangan sekali-sekali munculkan nomor telepon atau nomor rekening apalagi di medsos kita seperti itu, dan informasi-informasi yang memancing para pelaku untuk bisa curious ya. Saya tidak melarang kita untuk misalnya kita mau melakukan perjalanan wisata kemana gitu, lalu kita posting schedule kita ya. Tapi kita sadari itu bagi pelaku, terima kasih, itu informasi yang sangat baik sekali gitu. Jadi kita tahu nih nanti Bang Cece misalnya minggu depan mau ke Medan, minggu depan mau ke Prancis misalnya gitu kan. Jadi si pelaku akan bisa mengikuti perkembangan Bang Cece dan akhirnya bukan malah kita dapat apa yang kita inginkan, justru yang tidak kita inginkan yang dapat. Saya kira seperti itu. Untuk yang di perusahaan ini menerapkan yang namanya ISO 27001. Ini terkait tentang sistem informasi dan cyber security. Kalau misalnya kita tidak bisa menerapkannya dengan baik, maka jangan heran kalau banyak perusahaan yang kebobolan gitu ya. Segitiga terakhir itu people. Jadi setelah kita punya teknologi, kita udah tahu prosesnya, tapi kalau orangnya kita tidak upgrade, ini sama aja gitu. Kenapa? Karena the man behind the gun atau orang yang di belakang teknologi kan dan proses adalah orangnya. Bagaimana kita harus konsisten melakukan update password ya. Jadi setelah tadi kita gunakan password yang kuat dengan berbagai kombinasi, jangan lupa kita konsisten untuk melakukan update atau pergantian password secara periodik, bisa per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Kenapa? Karena si pelaku memang pasti akan selalu melihat pola kita. Kalau misalnya kita terus menggunakan password yang sama, tentu kemungkinan untuk kita dihack itu akan menjadi lebih besar.
Nah, jangan lupa sampaikan juga atau diskusi ke keluarga ya, terutama ke anak-anak ya, bagi yang sudah punya anak. Untuk adik-adik juga sama, bagi yang di keluarga, sampaikan bahwa hati-hati sekali untuk misalnya bermain medsos, hati-hati sekali gitu. Jangan sekali-sekali memunculkan data-data pribadi yang bisa mengarahkan kepada para pelaku untuk menyerang kita. Dan yang terakhir tentu sangat disarankan gitu. Kita jangan a priori terhadap cyber security apa sih gitu. Nanti saya akan jelaskan bahwa cyber security itu nggak sekedar hanya tentang hacking atau menghack atau biorka gitu. Nanti kayaknya pasti ada yang nanya nih, biorka itu gimana Bang? Ya bukan hanya itu, tapi kita sama BSSN sudah sampaikan berkali-kali bahwa terkait cyber security itu bukan hanya domain dari BSSN atau Kominfo misalnya. Nggak bisa gitu. Tapi cyber security adalah tanggung jawab kita bersama. Justru dimulai dari kita semua, Makanya kita di perusahaan ya di Spentera selalu menyampaikan bahwa jika Anda ingin berkarir di cyber security, itu bukan hanya sekedar mau cari karir atau mencari uang gitu ya. Tapi ada satu tanggung jawab moral yang tidak bisa dilupakan, bahwa ketika misalnya kita hanya diam-diam saja dengan ilmu yang kita punya, tapi kita nggak share apa yang kita miliki, itu kan sama aja kan, bahwa kita tahu bahwa akan ada serangan, tapi kita diam-diam aja. Gitu. Dan buktinya terjadi kan, ada banyak serangan yang terjadi itu lebih karena kita semua ego sektoral ya. Nggak usah jauh-jauh, kemarin antara BSSN dengan Kominfo aja kan ribut ya, saling tuduh. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab gitu. Padahal itu kerja bersama harusnya, seperti itu. Baik, kesimpulan dari cyber security ada 5 pilar. Gitu. Jadi yang pertama masalah confidentiality. Artinya apa? Informasi yang mau disampaikan itu memang haruslah bersifat rahasia ya. Ketika saya berkomunikasi dengan Bang Yanson misalnya, tentunya ada pesan bahwa komunikasi ini sifatnya adalah rahasia gitu. Itu yang menjadi dasar pertama dari cyber security. Kemudian yang kedua ada integrity. Kalau saya sudah menyampaikan informasi itu ke Bang Yanson misalnya, maka kewajiban dari Bang Yanson untuk memberikan kepercayaan bahwa informasi ini adalah bisa dipegang, bisa menjadi rahasia bersama gitu. Kemudian tentang availability. Nah, pada saat yang bersamaan ketika kita sudah menjaga informasi, tentu ada saat di mana informasi ini juga bisa diakses. Nah, bagaimana untuk mengaksesnya? Maka diperlukan authenticity atau kesahan dari informasi itu. Ini informasinya A1 enggak? Ini hoax enggak? Lalu yang terakhir, tentunya ketika semua sudah dipenuhi, maka ada yang namanya non-repudiation. Artinya informasi ini tidak berulang ya. Tidak berulang. Artinya informasi yang sudah disampaikan itu tidak menjadi sesuatu yang katakanlah menjadi celah bagi para pelaku untuk masuk. Nah, sehingga kalau ini 5 pilihan tercapai, maka tercapailah yang disebut dengan information assurance. Baik, saya sekarang masuk ke industri. Tadi Bang Jaya sudah panjang lebar ya menjelaskan tentang bagaimana perkembangan teknologi digital di Indonesia begitu. Yang pertama tentu terkait e-commerce, di situ ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada, Blibli.com dan teman-temannya. Kemudian kalau di fintech tentu semua yang berhubungan dengan perbankan, mulai dari yang konvensional sampai yang ke pinjol ya. Kemudian di industri juga sekarang sudah banyak berkembang terkait line on demand. Ini Gojek dan teman-temannya. Lalu IoT tadi juga sampaikan oleh Bang Permata. Terkait tech mungkin udah pada pakai semua ya yang namanya Halo Dokter atau Halo Dok. Ini sekarang arahnya ke sana. Jadi kalau kita konsultasi nggak perlu lagi ke dokter ngantri, tapi bisa hanya chit-chat saja pakai gadget, kita sudah bisa dapatkan saran-saran terkait diagnosa seperti itu ya. Lalu ada UKM Go Online. Ini kemarin yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno. Itu juga untuk smart education. Tadi juga sampaikan terkait kampus Merdeka ya. Ini sudah mengarah ke sana. Kemudian digital tourism ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bang Jaya terkait bagaimana kita bisa berjalan-jalan ke satu tempat tanpa harus pergi ke sana melalui teknologi 5 dan 6G tadi, dan juga ada HR tadi. Dan yang terakhir adalah terkait digital logistik. Pandemi membuat orang menjadi semakin banyak tinggal di rumah begitu.
work from home, tapi pada saat bersamaan ada banyak kesempatan juga atau peluang bagi teman-teman di digital logistik untuk menjadi kurir ya. Jadi banyak sekali muncul jasa-jasa pengantar begitu yang memberikan jasa, bisa mengantarkan barang, mengantarkan dokumen dan lain-lain. Nah, semua ini yang ada di depan kita ini semuanya ada cyber security di belakangnya. Jadi sudah kebayangkan bahwa cyber security itu bukan hanya sekedar bagaimana menghack gitu, enggak. Gitu. Tapi di belakang ini semua itu ada cyber security. Detailnya nanti akan saya jelaskan seperti ini. Saya ambil data dari ini tanggal 21 ya, November. Dari Cybercrime Magazine. Jadi di sana, di Amerika sana, itu ada peningkatan yang luar biasa ya, kebutuhan untuk job demand bagi cyber security. Tahun 2013 itu tercatat hanya sekitar 1 miliar gitu ya. Tapi tahun 2021 kemarin itu melompat hampir 350%. Kebutuhan akan para cyber security engineer, apakah itu yang bergerak di bidang analisnya atau yang pentesternya gitu. Lalu di Indonesia sendiri seperti apa? Di Indonesia sendiri kemarin Pak Menteri Pak Sandiaga Uno sudah menyampaikan ya di berbagai kesempatan. Ini saya cuma quote satu aja dari CNBC Indonesia. Pak Sandiaga Uno bilang itu ada 3 bisnis masa depan yang menjadi primadona. Yang pertama metaverse, yang kedua fintech, yang ketiga cyber security. Lalu dari OJK sendiri atau Otoritas Keuangan itu melalui POJK nomor 38, 73 dan 04 itu sudah menjelaskan bahwa dalam 1 tahun itu penyedia jasa keuangan mulai dari perbankan atau apapun itu ya yang kerjanya yang apa namanya bisnisnya adalah untuk menarik keuntungan, dia harus melakukan pengecekan sistemnya itu minimal 2 kali dalam setahun. Untuk bisnis tentu mungkin cukup hanya 1 kali setahun, tapi kebanyakan itu 2 kali. Nah, artinya apa? Nah, itu itu juga harus dilakukan oleh pihak ketiga. Kata kuncinya di situ, harus dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, ini kan peluang bagi kita untuk mau nanti misalnya mau berkarir di cyber security. Lalu yang terakhir dari BSN sendiri, ini sama, dalam waktu dekat sudah akan di-launching terkait mengenai CISR. Gitu. Jadi kemarin sudah ada peraturannya sudah muncul, bahwa di setiap perusahaan atau di lembaga pemerintahan itu sudah harus punya yang namanya tim CISR, atau kalau di swasta sering disebut dengan SOC ya. Jadi kalau misalnya cerita tentang keamanan di gerbang depan pintu masuk perusahaan atau lembaga misalnya ada satpam, security juga namanya ya, tapi secara fisik gitu ya. Tapi di bagian dalam ya, juga harus ada yang mengamankan sistemnya, karena memang tadi sudah kita lihat datanya yang banyak diserang itu adalah justru pemerintahan gitu ya. Harus kita akui kondisi website kita di perusahaan-perusahaan di pemerintahan itu masih sangat-sangat gampang untuk ditembus gitu. Saya nggak tahu kenapa, apa karena memang belum menjadi belum menjadi poin yang utama, atau yang tadi itu ada ego sektoral yang merasa ada BSSN kok yang jaga, ada Kominfo kok yang jaga gitu. Akhirnya semuanya saling menunggu. Baik, lebih dalam mengenai cyber security itu apa sih gitu kan? Jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar ada red team, ada blue team, itu apa sih? Ini dari InfoSec saya coba sampaikan. Idealnya adalah seperti ini. Jadi ada yellow team, orange team, red team, purple, blue, dan green. Tapi saya mungkin lebih fokus ke yang red sama blue aja ya, karena untuk yang green, yellow, orange ini biasanya untuk perusahaan yang udah skala besar ya. Tapi bagi yang perusahaan-perusahaan yang umum pada umumnya, yang red team dan blue team ini minimal dia harus punya. Red team itu apa? Singkatnya red team itu yang nyerang, yang ofensif, atau yang the breaker istilahnya. Kenapa perlu red team? Iya, karena kita perlu menguji sistem kita. Either apakah sistem kita atau mungkin ada permintaan dari pihak ketiga misalnya, sehingga kita perlu melakukan pengetesan. Lalu pada saat bersamaan, kita jangan asik nyerang aja, tapi pada saat bersamaan kita juga harus bisa memastikan bahwa sistem kita juga aman. Maka diperlukan namanya blue team atau yang bertahannya. Gitu. Nah, paling nanti memang bagi yang sudah expert di red team, lalu dia juga expert di blue team, dia biasanya melebur menjadi purple. Tapi ini jarang sekali ya, hanya di beberapa perusahaan yang saya tahu ada purple teamnya. Tapi kalau yang red team sama blue team ini hampir semua rata-rata punya. Baik, saya mau mendalami tadi yang terkait red team. Jadi
jenjang karirnya seperti ini ya. Kalau kita masuk ke tim yang red team, biasanya diawali dengan namanya script kiddle. Kalau anak komunitas sebutnya script kiddle, sorry. Itu kalau di apa namanya di industri disebutnya junior pentester. Pentester itu singkatan dari penetration test ya. Jadi melakukan penetrasi terhadap sistem. Lalu setelah biasanya ini paling setahun 2 tahun sudah cukup ya. Tahun kedua dia sudah bisa naik ke associate atau associate pentester. Tahun ketiga keempat dia sudah bisa menjadi nah ini yang sebenarnya yang disebut hacker itu ya di sini atau pentester. Tapi bicara tentang hacker ini nggak selalu negatif ya teman-teman. Jadi saya mau sampaikan bahwa kita ini banyak salah kaprah gitu. Kalau belajar dari tentang sejarahnya cyber security, sebenarnya yang negatif itu namanya cracker. Tapi saya nggak tahu makin ke sini istilah cracker itu malah hilang. Justru yang muncul tuh hacker. Tapi hacker akhirnya sekarang jadi bertransformasi. Ada yang disebut dengan white hat atau yang putih, ada yang black hat, ada yang hitam atau yang gray. Kalau yang putih biasanya itu memang buat yang legal, itu ya pentester. Yang black hat itu biasanya itu memang yang ilegal. Itu biasanya yang nyerang-nyerang terus dapat data lalu minta tebusan gitu. Tugas kami juga adalah bagaimana kita mengarahkan adik-adik kita ini kalau memang tertarik di dunia pentester, di dunia cyber security, supaya beralih ke jalan yang benar gitu. Jangan ambil yang black-nya gitu. Kalau hanya cuma sekedar cari untung ya silakan saja cari duit gitu ya. Tapi jangan salah konsekuensi hukum menanti gitu. Ada kok kalau kita hobi ngehack, hobi ngoprek misalnya, ada kok yang legalnya ada gitu. Jadi seorang pentester digaji, jenjang karirnya jelas, tidak ketakutan tiba-tiba malam-malam digerebek begitu sama cyber Polri. Lalu setelah 3 atau 4 tahun dia sudah bisa menjadi senior tester. Kalau di anak komunitas sebutnya 337, artinya ini udah yang expert ya, atau yang elit lah gitu. Lalu bahkan bisa menjadi prinsipal. Itu untuk yang red team. Yang blue team hampir sama, untuk durasi waktu itu hampir sama ya. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di blue team, dimulai dengan namanya junior defender, kemudian bisa menjadi analis, lalu nanti bisa jadi defender, naik lagi menjadi senior defender, dan menjadi principal. Ini beberapa posisi cyber security yang kita bisa tahu ya. Mungkin nggak banyak yang tahu, maka saya coba sampaikan. Yang pertama terkait security analyst. Apa itu tugasnya? Namanya aja security analyst. Jadi kita melakukan analisa terhadap keamanan. Lalu ada juga yang disebut dengan security specialist. Kalau yang security analyst itu lebih menganalisa, dari hasil analisa itu ada beberapa hasil. Misalnya ini terkait jaringan misalnya, maka yang paham tentang jaringan itu yang menjadi spesialisnya. Atau ini terkait tentang codingnya atau programmingnya, maka orang-orang programming yang ke situ. Ada namanya incident responder. Apa itu? Jadi ketika ada serangan, ada orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan respon terhadap insiden yang terjadi. Lalu ada namanya cryptographer. Ini orang-orang yang biasanya basicnya memang coding ya. Ini yang suka coding, yang suka programming, biasanya akan ke sini larinya. Kemudian ada security architect. Kalau tadi semua serba adaptif ya, maksudnya ketika reaktif ya, begitu ada kejadian. Nah, kalau security architect ini lebih ke preventifnya. Jadi sebelum ada serangan, orang-orang security architect ini akan bisa diharapkan bisa untuk membuat skenario atau skema meminimalkan serangan-serangan yang terjadi masuk. Lalu adanya security auditor. Dari kata-katanya tentu udah sama-sama paham ya, namanya auditor, berarti dia melakukan audit dari semua kegiatan-kegiatan cyber security yang ada di dalam. Lalu ada namanya forensic expert. Ini apa lagi? Kalau di dunia medis ada dunia forensik, ini sama. Jadi misalkan sistem kita diserang atau laptop kita diserang gitu. Jadi laptop itu bisa dibedah, melakukan forensik di laptop itu. Serangannya seperti apa? Yang diserang yang mana? Celahnya ada di mana? Nah itu orang-orang forensic expert. Kemudian ada source code auditor. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau teman-teman yang di coding, ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjadi auditor atau katakanlah memastikan program atau codingan yang dibuat itu aman gitu ya. Lalu ada security engineer. Nah ini terminologi secara umum ya. Jadi semua yang ada tadi sebutkan itu disebut juga dengan security engineer. Nah terakhir ini yang mungkin nanti saya akan selalu sarankan bagaimana kita adik-adik nanti ya yang tertarik di cyber security
itu menjadi seorang penetration tester. Ini yang sangat dicari sekarang. Kami sangat kelimpungan gitu ya untuk mencari orang-orang yang bisa, yang mau di sini gitu. Kita udah buka berapa kali kesempatan untuk bisa belajar di tempat kita. Kita bina begitu, tapi memang nggak banyak ya yang punya benar-benar punya passion di sini gitu. Karena yang dibutuhkan sebenarnya kognitif. Nggak peduli mau background dari apa, karena kita nggak perlu tahu coding ya, nggak perlu tahu programming untuk bisa menjadi seorang cyber security. Gitu. Tapi yang menjadi catatan tentu ketika kita sudah masuk di dalam itu, sekali lagi yang dibutuhkan adalah bukan hanya sekedar skill-nya, tapi tentu moralnya. Karena kalau kita punya ilmu cyber security, punya kemampuan untuk menghack, tapi secara moral kita nggak sesuai dengan jalurnya, ya itu sama aja gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang tidak harus dari IT ya? Jadi kalau teman-teman yang mungkin paham networking, misalkan dari SMA-nya dia sudah STM begitu ya, bukan SMA, STM dia jurusannya mungkin di komputer begitu, yang ada RPL atau TKJ-nya, komputer jaringan. Misalkan dia paham jaringan, ya kan? Dia paham jaringan nih. Nah, yang di sebelah kiri ini feeder ya, artinya ilmu-ilmu standar yang ada bisa kita dipelajari dari kampus ya. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah posisi-posisinya. Jadi kalau misalnya dia paham network, maka ada 1, 2, 3, hampir 90% posisi dia bisa masuk di dalamnya. Lalu kalau misalnya dia paham tentang finance dan risk analysis, ini bisa anak accounting ya, anak perbankan, accounting lah gitu, akuntansi gitu. Maka dia bisa masuk di IT auditor, bisa jadi cyber konsultan, atau juga sampai di manajer bahkan. Lalu kalau misalnya dia punya 2 kemampuan, dia tahu tentang network, tentang jaringan, dia juga paham tentang system engineering. Nah, itu tuh sangat membantu dia untuk bisa lebih banyak mendapatkan posisi di cyber security. Lalu bagaimana cara memulainya? Nah, ini mungkin yang kesimpulan dari yang kita bicarakan sekarang. Yang pertama tentu kita harus punya rasa ingin tahu yang kuat dan pantang menyerah. Iya, kenapa? Karena memang bagi yang mau terjun di cyber security, kita harus meninggalkan konsep-konsep kita yang lama ya, yang bertahun-tahun mungkin kerja di pabrik, atau kerja di pertambangan, atau kerja di rig misalnya. Ada hal-hal yang memang kita harus out of the box gitu, di luar pemikiran yang biasa gitu. Kenapa? Karena begitu kita misalnya mau berpikir bagaimana mengamankan aset kita kan juga berpikir bahwa si pelaku itu mungkin sudah 2, 3, atau bahkan 5 langkah di depan kita. Tantangannya di situ, dan menariknya juga di situ. Lalu tentu ada basicnya, kita sebut namanya cyber security fundamental. Nah, tadi saya sebut di 5 kampus yang sudah kita jalani itu hampir boleh dibilang hanya bicara tentang kulitnya saja gitu. Tapi ada satu yang disebut dengan basic chemical ini hampir tidak tersentuh ya. Padahal kalau hanya cerita tentang fundamental mungkin semua orang bisa gitu. Di YouTube juga banyak kok, di internet kita bisa banyak. Tapi terkait basic chemical Linux itu memang agak sedikit teknis ya. Gitu. Tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari gitu. Makanya bagi beberapa kampus yang sudah kita kerjasama, kita tekankan di sini di basic chemical Linux ini. Lalu setelah punya basic ini, silakan kita bisa melatih kemampuan kita di lab-lab yang legal ya. Lab-lab yang nggak legal banyak. Kita bisa nyerang website pemerintah misalnya yang gampang ditembus, atau nyerang kampus gitu kan. Tapi kan itu konsekuensinya kan hukum. Sebenarnya banyak kok lab-lab yang legal. Mungkin bagi yang pernah main di Head the Box misalnya, atau di TryHackMe juga ada, atau di Pentester Lab, ini rata-rata tapi di luar negeri ya, dan semuanya English version. Tapi saya mau nyampaikan nih sekalian promo nih Bang ya. Jadi kita punya, di Indonesia sudah punya, namanya Hack Trace Range. Ini karya anak bangsa. Ini kita bikin sendiri dengan bahasa Indonesia, artinya kita bisa gampang belajar di sana, tanpa harus takut harus berhubungan dengan hukum ya, dengan yang berwajib gitu. Jadi silakan akses ke sana. Lalu karena memang ilmu ini kan
belum ada di kampus ya gitu, belum ada di sekolah gitu. Jadi memang cara belajar yang paling cepat itu belajar di komunitas. Jadi silakan bergabung ke komunitas-komunitas yang legal tentunya. Kemudian kalau mau mengetes kemampuan juga boleh ikuti kompetisi namanya Capture the Flag. Dan yang terakhir, ini nilai plus bagi kita kalau memang mau terjun serius di dunia cyber security, ada banyak sertifikasi yang bisa kita ambil. Kalau melihat yang di screen, di sebelah kiri itu yang GWAPT, GC itu rata-rata kelompok yang namanya dari SANS ya. Nama itunya, nama issuernya itu adalah SANS. Nah, untuk yang offensive security, yang OSCE, OSWI, OCP, itu offensive security namanya. Ini dua ini yang di dunia cukup diakui ya. Jadi kalau kita sudah punya sertifikasi ini, kalau kemarin saya sudah sampaikan juga, ya 2 digit itu nggak kemana lah gitu ya, untuk salary. Lalu di sebelah kanan ini itu kelompoknya isi konsil ya, ada CEK, ada CA, ada CND, dan CSA. Lalu juga untuk yang terkait auditor, kita juga bisa ambil sertifikasi kalau sudah punya itu, kita tadi bisa masuk di yang bagian auditornya misalnya. Ini beberapa silabus ya, atau boleh bilang item-item yang mungkin bisa dipelajari di basic hacking with Kali Linux. Kemarin kita sudah sampaikan ini di beberapa kampus, dan yang serius untuk mengerjakan ini itu BINUS dan Maranatha yang di Bandung. Jadi mungkin ini kesempatan juga saya mau sampaikan ke Bapak Ibu yang di Poltek. Mumpung kayaknya di Politeknik Indonesia gitu, di seluruh Indonesia kayaknya saya belum pernah dengar gitu ada yang memang serius untuk mau mengerjakan ini menjadi misalnya di sebuah program studi yang baru ya. Jadi mumpung waktunya masih belum terlambat menurut saya gitu. Jadi kenapa tidak misalnya dicoba untuk membuat sebuah program studi yang baru misalnya terkait cyber security. Saya tutup dengan summary dan suggestion. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa teknologi digital itu seperti pedang bermata dua. Tapi kita tidak bisa hindari. Yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi dengan situasi. Lalu, cyber security itu adalah masa depan. Jadi masih belum telat Bapak Ibu dan adik sekalian, jika tertarik di cyber security, inilah saatnya. Lalu yang berikutnya, belajarlah dari yang tentu expertnya yang terpercaya tentu ya. Banyak expert tapi mengarahkan ke jalan yang salah gitu. Hati-hati, belajarlah dari yang expert tapi yang terpercaya. Lalu yang berikutnya, jangan pernah menyerah. Harus coba terus. Dan yang terakhir, tadi saya sudah sampaikan juga, jika memungkinkan untuk membuka sebuah program studi baru di kampus, sekaligus mengenai pemerintah juga. Semakin banyak warga, semakin banyak mahasiswa yang paham tentang cyber security, secara kolektif kita akan membuat sebuah society yang bisa menjaga dari serangan-serangan cyber. Kira-kira itu yang sampaikan Bang Yangson. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan kurang berkenan. Saya kembalikan.